Bagaimana kita bisa membedakan itu kehendak nafsu atau kehendak Allah? Pun, kalau kita bicara nafsu dalam konteks bahasa Arab, artinya adalah diri. Diri ini lari kemana? Ada dua hal diri. Ada diri takholi, aku makhluk. Ada diri tajalli, aku khalik atau Allah. Sepanjang jenengan belum hati duduk di tajalli, gak akan paham dan tidak bisa membedakan mana kehendak nafsu dan kehendak Allah. Paling-paling jenengan iki bisa membedakan secara fisik. Apa? Nek apik yo teko Allah, nek elek teko nafsu. Contoh niki, jenengan nek salat, zakat, poso, haji, jelas krono Allah. Sangka Allah lan nggih. Sampai melihat dari fisik. Yang kedua, jenengan kalau sobo dolanan bengi nanggone lokalisasi, jelas iku nafsu. Pandangan kita, Pak, kalau hati belum bisa duduk di tajalli, nggak akan pernah tahu mana perbedaan ini kehendak nafsu atau kehendak Allah. Paling tidak jenengan tahunya secara fisik itu pun belum tentu benar. Miturut pandangan hakikat, belum tentu benar. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, jikalau kebaikan itu datangnya dari Tuhanmu, jikalau itu kejelekan datangnya dari dirimu sendiri, berarti ada penguasa ganda. Ada penguasa kebaikan, ada penguasa kejelekan. Berarti ono pangeran loro. Mengapa saya katakan pangeran loro? Kuasa. Berarti Gusti Allah iku ono masjid doa. Ning lokalisasi setan tok. Gusti Allah rae ning kono. Loh, dan ini wajar. Karena kita masih di takholi. Di takholi ku masih ada dua, Pak. Itu tadi. Apa sih takholi? Di dalam hati kita masih merasa kita yang melakukan. Satu sisi kita lupa segala makhluk bisanya bergerak, itu yang menggerakkan adalah Allah. Lupa kita. Gak ada koneksi ta'aluk seperti itu pada sang penguasa, gak ada. Sehingga wajar mengatakan kalau jelek teko diri kita sendiri, nafsu. Kalau baik datangnya dari Allah. Makanya saya katakan, sepanjang jenengan ini belum duduk hati ini di tajalli, sepanjang itu kita tidak mengerti mana kehendak Allah, mana kehendak nafsu. Sekarang gini, sekarang kita tarik. Tadi dari sisi syariat, tahunya kita secara jasmani. Secara hakikat, tahunya kita secara rohani. Coba, nyun sewu, mengapa hati, dalam pendidikan tauhid itu 3 tahap, takholi, takhali, tajalli. Inilah, supaya jenengan biar mudeng, biar paham, mana kehendak nafsu dan bukan. Mana kehendak Allah atau kehendak nafsu. Coba, apabila jenengan di dalam waktu sholat Allah tidak memperjalankan jenengan, bisa sholat? Enggak tak? Rasa sing gerakno Allah iki ae jenengan lali, apalagi jenengan disuruh untuk mengatakan gerake Allah. Tambah boten dong. Hubungan koneksi rasa sing gerakno sampean iki Allah haid boten
eling sama sekali, apalagi dikongkon mastani iki gerai Allah. Kita untuk melakukan tahalli nggak bisa, apalagi suruh tajalli, ora iso. Makanya ketika kita sholat, mengapa kita selalu ngaku-ngaku? Itu persoalannya. Kalau kita ngaku-ngaku, kita yang berkehendak mau sholat dan kita yang melakukan sholat, ini nafsu. Walaupun bagus, apalagi yang ada di lokali. Nah, kalau hukum yang dihadapkan Allah adil, hukum adile Allah, jenengan kali kula niku gak tahu nglakoni dosa cilik, mesti dosa gede. Kau petik apa? Menyekutukan Allah dengan yang lain. Bentuknya dalam hatiku mengadakan aku makhluk yang iso. Lah iku wis menyekutukan Allah. Akhirnya kalau disimpulkan, semua perbuatan saya baik dipandang hukum syariat bagus atau jelek, ternyata hakikatnya rohaniaku iku esih ngikuti ketarepane hawa nafsu. Wis iki baru sampean akan bisa memandang, mengatakan oh iku sangka nafsu ya. Tapi pada saat itu saya tidak paham kalau ini nafsu, karena ilmunya saya tolak dari Kanjeng Nabi. Ya sudah, satu. Nomor dua, ketika jenengan ini sudah duduk di tajalli, makhluknya kan betul enten Pak. Jenengan tadi yang merasa digerakkan Allah sudah nggak ada. Aku gerak sebab digerakkan Allah sudah tidak ada. Karena kewujudan sampai kali kula sebagai makhluk dalam pandangan hakikat itu tidak wujud. Jadi kalau tajalli kan mengatakan penetapan hukum keakuannya Allah, selain Allah sudah hilang. Bagaimana mungkin kita yang sudah hilang nggak ada dikatakan melakukan sholat? Bisa melakukan sholat, bisa melakukan sobolo kali saji. Cuman siapapun Anda, jikalau betul-betul lewat terus zikir sirul asrar menuju tajalli Allah, walaupun kita secara fisik biasa sobolo kali saji, tak jamin kok merotol. Perbuatan-perbuatan yang secara syar'i maksiat itu dengan sendirinya Anda tinggalkan. Kalau hanya sampai lewati dakwah, haram itu, nerakamu. Terus nek nyuwun sewu, nek ati gak dididik tentang masalah dinu tauhid, terus melakukan zikir, udahlah Pak, nggak iso. Kita tidak akan pernah meninggalkan perilaku dohir maksiat pada Allah, manakala rohaniah kita tidak kita ubah. Ingat, asli nih, perbuatan jasad itu perbuatan roh. Jasad itu mek nganut. Bukti nih, nganti sampai kerentek ngelakoni apa? Jasad. Berarti jasad ngelakoni itu sebetulnya bentuk pancaran ngelakoni roh. Asli nih mantan. Tinggal roh iki duduk di mana? Di taholika. Nek di taholi berarti munculnya makhluk terus nih. Kok nih? Makhluk terus. Terus kita itu menyekutukan Allah dengan bentuk mengadakan dalam hatiku makhluk. Padahal wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kau menjadikan selain Allah di dalam hatimu. Ada, jangan. Jangan. Tapi berhubung kita itu tidak mengindahkan ajaran Rasulullah di jalur tauhid, sampai kapanpun kita, hati kita duduk di taholi roh kita, otomatis jasad lakoni ya taholi. Nek gak cocok ngamuk, tujuan nek gak hasil marah-marah,